yang kemarin belum beruntung di SNBP 2023, yuk nggak usah sedih lagi, kumpul bareng kita untuk mempersiapkan UTBK SNBT 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Rifat Al-Faiz. Nah, spesial kita akan membahas soal-soal terbaru penalaran umum yang ini bisa jadi bahan buat belajar kalian untuk mempersiapkan SNBT UTBK 2023. Kayak mana soalnya? Nggak usah lama-lama, siapin alat tulisnya dan kita mulai. Oke teman-teman, ini adalah contoh soalnya. Jadi di soal terbaru itu ada tipe yang nanti kita mengecek ya kualitas kesimpulannya itu benar, salah, mungkin nggak cukup untuk menentukan, nggak relevan. Oke, langsung aja aku bacain soalnya ya. Kalian ikut nyimak dan ikut ngerjain pejuang SNBT. Wah, udah gabung di Al-Faiz nih, makin semangat nih ya. Yuk coba kita cek. Perusahaan Al-Faiz menerapkan minimal bergelar sarjana. Oke, aku tandai dulu bergelar sarjana minimal untuk seluruh karyawannya dan minimal bergelar magister untuk jabatan manajer. Dilan adalah manajer yang bergelar akuntansi. Oke, ini kata kunci. Kita pakai online aja. Oke. Oke, pakai ini aja. Yups. Oke. Nah, simpulannya berdasarkan informasi di teks ini, teman-teman ya. Dilan bekerja di perusahaan Al-Faiz. Menurut kalian nih, kesimpulan Dilan bekerja di perusahaan Al-Faiz, sedangkan Dilan itu manajer yang bergelar sarjana akuntansi. Kira-kira apa jawabannya? Manakah yang paling benar? Apakah simpulan ini pasti benar? Mungkin benar, pasti salah, simpulan tidak relevan, atau tidak cukup informasi untuk menentukannya? Boleh komen dulu, kalian yang mau berjuang harus berusaha. Yang nonton channel ini biasakan belajarnya tuh sambil komen nih. Udah paham? Cek jawabannya bener nggak? Komen lagi di kolom komentar. Yuk kita cek teman-teman. 1, 2, 3. Udah valid ya jawaban kalian? Kita cek. Di Al-Faiz minimal itu kalau dia sarjana maka dia akan jadi karyawan. Tapi kalau dia manajer, dia harus bergelar minimalnya itu magister. Ya berarti S2 teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat simpulannya, Dilan ini bekerja di perusahaan Al-Faiz. Ya. Nah, jadi apa nih? Nah, dia di sini kok padahal dia jurusannya itu adalah sarjana, tapi kok dia manajer. Sedangkan di privat Al-Faiz, manajer itu minimal harus magister. Kalau dia misalkan sarjana, dia bisa jadi karyawan saja. Berarti simpulan ini, Dilan yang bekerja di perusahaan Al-Faiz ini jelas salah. Karena syarat di Al-Faiz itu kalau misalkan dia hanya sarjana, dia bisa jadi karyawan. Maka jawabannya yang C. Simpulan pasti salah. Oke, yel-yel dulu yuk biar semangat. Karena C itu cinta. Oke, masih nomor 1. Jadi aku di Al-Faiz ini kalau membahas adalah soal-soal yang mirip asli ya. Jadi soal-soal terbaru. Jadi buat kalian yang belajar di channel ini biar makin mantap. Karena kita membahasnya bukan soal sulit, bukan soal mudah, tetapi soal yang relevan. Oke teman-teman, sebelum aku lanjut jangan lupa yuk dukung Al-Faiz. Dukung channel ini biar channel ini bisa terus berkembang, berkarya, membantu teman-teman pejuang UTBK di seluruh Indonesia. Baik angkatan kalian maupun angkatan setelahnya ya. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya buat dukung kita ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, ini dia nomor 2 nih. Ini soal terbaru banget. Seperti sosialisasi kemarin. Ini fresh banget nih. Baru banget soalnya nomor 2. Kira-kira menurut teman-teman, kayak mana cara ngerjainnya ya? Peminat kendaraan listrik di Indonesia semakin meningkat. Oke, sambil teman-teman baca. Oke. Hal tersebut dikarenakan masyarakat merasa penggunaan mobil listrik lebih menguntungkan dibanding BBM dan juga berkat program-program dukungan pemerintah. Oke. Oke, aku tandai dulu lebih menguntungkan dibanding BBM ya, dan juga memang ada program-program pemerintah.
Kira-kira dari beberapa pernyataan di bawah ini ada 5 pernyataan nih teman-teman. Mana yang memperlemah, mana yang tidak memperlemah. Nanti kalau tes teman-teman ya dicentang, diisi satu persatu. Jadi misalkan kuncinya memperlemah. Misal nih, kalian jawabnya memperlemah, tidak memperlemah, terus memperlemah. Nah ini poinnya 0, salah teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen latihan kayak gini, teman-teman bisa langsung aja ke website privatalfaiz.id karena itu lengkap, soalnya bisa dibundling lengkap banget teman-teman ya. Monggo langsung ya. Itu ada kode kuponnya. Gunain kode kuponnya yang udah nonton video ini biar nanti teman-teman soalnya bisa mirip relevan sama soal tes. Karena kemarin Alfaiz juga viral soalnya mirip banget sama soal tes asli ya. Bisa dilihat di Instagram Febrian Faiz ya, ada di bagian sorotan teman-teman, cek ya. Nah, sekarang cek yang memperlemah sama tidak memperlemah bahwa mobil listrik ini penggunaannya makin meningkat ya kan, karena memang didukung juga sama pemerintah. Yang pertama, pemerintah akan subsidi mobil listrik dan motor listrik. Ini jelas, ini mendukung ya, berarti ini nggak memperlemah. Jawabannya yang tidak memperlemah, kita centang ya. Oke. Pajak kendaraan listrik lebih murah dibanding dengan kendaraan BBM, berarti bukan memperlemah, dia bisa aja mendukung ya. Oke. Yang ketiga, harga kendaraan listrik masih sangat mahal. Wow, ini nih, katanya kan kita dukung listrik nih. Tetapi di pernyataan 3 malah ngomong kalau listrik itu mahal. Berarti ini jelas memperlemah pernyataan yang ada di atas tadi. Mobil listrik tidak menghasilkan emisi gas buang. Oh, berarti ini bagus. Oke, nggak ada polusi udara gitu kan. Nah, daya tahan mobil listrik akan cenderung menurun dalam jangka pemakaian di atas 3 tahun. Berarti ini kejelekannya. Ini memperlemah pernyataan mobil listrik lebih bagus gitu kan. Dan seperti inilah jawabannya. Jawabannya nggak pakai A, B, C, D, E, kayak gini jawabannya. Oke, pokoknya nanti lengkap ya teman-teman ya. Bisa juga teman-teman nanti cek di Instagram Febrian Faiz tuh ya. Atau Privat Alfaiz deh, boleh deh. Di Instagram ini teman-teman nanti bisa belajar konten-konten UTBK lengkap. Kalau teman-teman pengen join grup Telegram buat belajar bareng bisa ke Febrian Faiz ya. Pokoknya semangat, jangan nyerah. Semoga kalian semua keterima di PTN yang kalian impikan. Semangat yo. Lanjut. Nomor 3, terkait soal memperlemah tapi versi yang tahun 2022. Nah, jadi tadi versi yang sesuai sosialisasi nih. Kalau ini versi tes asli. Saat ini pemerintah daerah X sedang giat membangun villa untuk meningkatkan pariwisata di daerahnya. Pemerintah berpendapat bahwa villa dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Berarti kata kunci di sini. Oke. Nah, manakah pernyataan berikut yang akan memperlemah pendapat pemerintah? Pendapat pemerintah yaitu bahwa villa dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Kira-kira yang mau tes komen dulu dong. Yuk monggo. Kemarin udah aku sebut baju putih, sekarang mamas-mamas atau adik-adik yang pakai baju merah. Komen dulu, yo. Iya betul, ya pakai baju merah komen. Dah, ketemu jawabannya? Kita cek teman-teman ya. Pendapat pemerintah bahwa villa itu dapat menarik perhatian para wisatawan. Yang A, banyak villa di daerah wisatawan yang menetapkan biaya sewa mahal. Ini bukan sesuatu yang memperlemah kalau misalkan adanya villa dapat menarik wisatawan. Kak, kalau misalkan mahal kan wisatawan jadi nggak tertarik, Kak, bisa memperlemah dong. Tapi nggak semua wisatawan tuh biasanya ya kalau memang itu bagus kualitasnya biasanya harga tidak masalah gitu kan. Jadi ini bukan yang memperlemah. Yang B, pembangunan villa membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini mungkin nggak kaitannya dengan villa menarik wisatawan untuk berkunjung. Oke, ini bukan. Yang ketiga, banyak wisatawan yang lebih tertarik berwisata ke daerah yang tidak memiliki fasilitas villa. Padahal kata pendapat di atas tadi pemerintah mengatakan bahwa ketika adanya villa maka wisatawan itu akan tertarik. Ini enggak katanya yang C. Berarti C jelas memperlemah. Jawabannya yang C. Semangat teman-teman ya. Jadi kemarin kelas online batch 3 udah kita buka dalam waktu sekitar 1 minggu dan ternyata udah full banget kelasnya ya teman-teman. Jadi buat kalian nanti bisa dapat video pembelajaran juga yang itu lengkap. Jadi semua fitur ada. Misalkan ada rekamannya ya ada. Yaitu video rekamannya itu yang durasi 90 sampai 2 jam. Terus ada coretan materi, ada apa yang aku tulis itu jadi materi semuanya jadi PDF. Terus ada pembahasannya, ada soal-soal lengkap, ada amazingnya soal latihan teman-teman. Semuanya lengkap. Cuman bedanya satu, nggak ada bagian live-nya. Karena live-nya nanti jadi video rekaman. Kenapa? Karena kuotanya sudah full. Semoga teman-teman nanti tetap terfasilitasi. Ada batch 1, batch 2, batch 3 itu semuanya satu paket itu berkesinambungan. Semangat, semoga lancar.
Cek website privatalface.id. Lanjut. Nomor 4, sekarang jatah soal memperkuat. Kira-kira teman-teman jawabannya apa ya? Oke, ada yang mau komen nih, jumlah pengguna mobil di Bandung ke Jakarta, dari Bandung ke Jakarta mengalami penurunan pada bulan ini. Oke. Pengendara mobil menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan adanya pembangunan proyek jalan dari Bandung menuju Jakarta. Oke, kira-kira menurut teman-teman apa ya jawaban yang cocoknya untuk nomor 4 ini? Boleh. Manakah pernyataan di bawah ini yang jika benar, pernyataan itu jika benar, dia akan memperkuat argumen pengendara mobil bahwa ya tadi mengalami penurunan karena ya memang ada pembangunan. Nah, logikanya kalau kita bernalar, kan penalaran umum nih. Nah, adanya pembangunan kan otomatis banyak orang di jalanan sehingga jalannya itu macet. Maka kemungkinan pengguna mobil yang lewat jalan situ akan lebih menurun dibanding biasanya karena macet. Nah, kan ada pembangunan itu yang membuat macet tuh pembangunannya gitu ya. Makanya ya mobil yang macet sehingga lebih menurun gitu penggunaannya gitu. Nah, kira-kira mana nih ya? A. Jumlah pengguna mobil dari Bandung ke Jakarta masih sama seperti bulan sebelum. Ya jelas ini nggak ngaruh kalau masih sama ya. Kan dia kan terjadi macet nih. Nah, maka yang paling tepat adalah kemacetan terjadi saat pengguna mobil melakukan perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Dia macet ya kan karena ada pembangunan proyek jalan dari Bandung menuju Jakarta. Oke, aku simpan ini memperkuat. Pembangunan proyek jalan dari Bandung menuju Jakarta beroperasi bulan lalu ini enggak. Sejak bulan ini harga mobil menjadi sangat murah, malah mobil ini nggak ngaruh juga teman-teman ya. Yang D malah ngomongin mobil, nggak ngaruh ya. Oke, aman ya. Yang E, proyek pembangunan tidak akan beroperasi, ini juga nggak dukung. Berarti yang dukung cuma satu teman-teman, yaitu jawabannya yang B. Nanti di kelas online materi kayak gini atau materi yang dua kesimpulan yang paling benar itu ada ya di video batch 3, karena batch 3 nanti bahas namanya PU model terbaru. Nah, itu isinya soal PU yang terbaru. Lengkap ya di website privatalface.id. TO-nya juga super lengkap. Semangat, sukses selalu. Lanjut. Nomor 5 tentang soal terbaru juga, yaitu tentang soal pasti salah. Kira-kira menurut teman-teman ya, ini jawabannya apa? Kalian harus komen juga boleh di kolom komentar ya. Mie instan merupakan makanan yang banyak diminati oleh berbagai kalangan dan berbagai usia. Selain karena harganya terjangkau, mie instan juga memiliki rasa yang sangat lezat. Enak emang. Apalagi kalau nonton channel Om Bara, Mas Stan Boykun. Suapan pertama guys. Ini mantap jiwa, ini enak banget sih. Itu favorit tuh. Aku sering nonton ya, apalagi pas lagi lapar-laparan nonton itu sambil makan. Mantep. Namun mie instan adalah salah satu jenis makanan yang tidak sehat. Ini kata kunci juga. Sebab mie instan juga rendah akan zat gizi yang dibutuhkan tubuh seperti serat, protein, vitamin A, dan lain-lain. Mie instan juga mengandung garam yang tinggi dan meningkatkan risiko hipertensi, stroke, kanker perut, penyakit jantung, dan sebagainya. Disarankan ya mengkonsumsi mie instan hanya 1 sampai 2 kali dalam 1 bulan. Mana yang pasti salah? Tipsnya, kalau pasti salah berarti dia menentang semua yang ada di teks ini teman-teman. Kalau sisanya biasanya dia mungkin aja. Dia mungkin menentang tapi belum tentu ya. Tapi yang pasti salah itu tidak sesuai jelas sama yang ada di teksnya. Yang A, udah komen semuanya? Oke. Oh iya, aku lupa sampai mempromosikan ini. Ini penting banget. Ini bukan masalah hal sekedar menginfokan. Ini hal lebih penting dari itu. Ngasih tahu guys. Buku SNBT 2023 yang ada 7 subtes adalah buku Besti UTBK Privatalface Maxima. Di buku ini lengkap, ada soal-soalnya terbaru. Ini soal yang aku cantumin, aku buat ini soal asli ya teman-teman ya. Sama ada beberapa prediksi, terus satu lagi nih. Ada pembahasannya super lengkap, sama yang paling gokil ada materinya super lengkap juga. Itu sesuai, udah kita susun sesuai dengan sosialisasi BP3. Pas BP3 sosialisasi, kita buat bukunya teman-teman ya. Semangat buat kalian, semoga ini memfasilitasi kalian. Ada di toko orange, toko kuning ya. Monggo di Privatalface juga ada. Semangat ya teman-teman ya. Semangat pokoknya, yuk sambil jawab nomor 5. Linknya di kolom deskripsi ya. Yuk nomor 5. Dah? Oke. Sekarang yang A. Mengkonsumsi mie instan tidak berbahaya. Ini ya berbahaya dong, ini berarti salah gitu ya. Mengkonsumsi terlalu banyak mie instan tanpa diimbangi dengan sayur akan menyebabkan sembelit. Ini benar ya. Benar, berarti nggak sesuai sama jawabannya. Konsumen mie instan memiliki resiko terkena penyakit hipertensi. Ada di teks, berarti ini bukan jawabannya. Oke, sini dikit. Konsumen
mengkonsumsi mie instan yang rasanya lezat boleh dikonsumsi lebih dari 2 kali. Padahal di teks bilang 1 sampai 2 kali. Kalau dia bilang lebih dari 2 kali dan ini jelas bertentangan sama teksnya. Maka nomor 5 yang salah, yang pasti salah, yaitu yang di... Kalau Kak, mie instan terjangkau dan mudah ditemui di berbagai tempat. Oh, tapi ya memang asli mie instan ini mantap jiwa enak. Oke, semangat buat kalian. Semoga semuanya yang nonton channel ini diberi kemudahan ya. Semoga lulus semua. Nanti balik lagi ke channel ini buat komen. Kak, alhamdulillah Kak, aku udah lulus, aku keterima di kampus impianku. Jangan lupa juga tetap dukung Alphais ya teman-teman ya. Bantu share juga video-video Alphais biar makin bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Lanjut. Nah, nomor 6. Sabun mandi cair banyak diminati karena lebih higienis dan memiliki banyak pilihan aroma. Namun, harganya itu relatif lebih mahal dibandingkan sabun mandi berbentuk batang. Sabun cair memiliki beragam aroma tersebut mengandung pewangi yang dapat menimbulkan alergi berupa ruam dan gatal kulit pada beberapa orang. Oleh karena itu, sebaiknya berhati-hati dan kenali ciri alergi sabun pada tubuh Anda. Oke, berdasarkan informasi tersebut, manakah yang pasti salah? Aku pengen khusus nomor 6 kalian berusaha jawab. Berusaha ya, jawabannya ya harus benar teman-teman ya. Oke, fokus cari mana pernyataan yang pasti salah nggak sesuai sama teks. Aku pengen semuanya jawab di kolom komentar atau kolom chat. Sekali lagi, terima kasih yang udah pakai buku Besti. Terima kasih yang udah gabung kelas online. Semoga semuanya berkah, sukses selalu, semoga keterima di PTN yang kalian impikan. Sampai jumpa, terima kasih yang udah subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat!